Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danu Kusuma dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aredayandi SHMH mengenai sumber hukum pidana. KUHP, WFI, SNI atau Wetboek van Strafrecht for Netherlands mulai berlaku 1 Januari 1918. Peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, memori penjelasan KUHP atau MVT. Selanjutnya, hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pada masa kolonial, dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 Isjo Algemene Bepalingen van Wetgeving. Dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 pasal 5 ayat 3 sub B. Ada juga pengertian hukum pidana material atau hukum pidana objektif, yaitu keseluruhan peraturan yang memuat larangan dan keharusan, dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana, contohnya KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Dan selanjutnya juga ada hukum pidana formal atau hukum pidana subjektif, yaitu keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pempidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang atau TP. Contohnya KUHP atau Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Ada juga pembagian KUHP, terbagi menjadi dua. Yang ke satu, bagian yang bersifat umum, dan yang kedua, bagian khusus. Bagian yang bersifat umum berlaku untuk keseluruhan lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1, yaitu pasal 1 sampai 103. Ada juga bagian khusus, mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan, dan diatur dalam buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana menurut waktu atau locus temporis didasarkan pada asas legalitas nulum dilectum nulla poena sine pravia lege poenali. Dalam KUHP diatur dalam pasal 1 ayat 1. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dan yang selanjutnya, menurut tempat atau locus delicti, daratan negara. Yang kedua, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI, dan udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, berlaku beberapa asas, yaitu yang ke satu, asas teritorial, pasal 2 KUHP. Yang kedua, asas personal atau nasional aktif, pasal 5 KUHP. Asas perlindungan atau nasional pasif, pasal 4 dan 7. Dan selanjutnya, asas universalitas. Dan yang terakhir, ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Sekian review materi pertemuan kedua dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.